Shalom adik-adik Super Kids, apa kabar? Wah, udah lama ya Kak Yosua nggak mengajar di Super Kids. Ayo gimana kabarnya? Wah nggak kerasa ya, kita sudah menyelesaikan hari kemerdekaan Indonesia. Wah Tuhan kita luar biasa, sama-sama katakan merdeka! Nah adik-adik, sebelum Kak Yosua mau membagikan renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati, lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Ikuti Kak Yosua ya, sama-sama katakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat beribadah. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah adik-adik, sekarang Kak Yosua mau tanya, siapa di sini bisa bicara dengan hewan? Atau binatang? Wah, tidak ada yang bisa ya. Masa sih Kak Yosua saya disuruh bicara sama binatang? Ya enggak bisa. You serious? Tetapi Kak Yosua mau tanya, siapa di sini bisa memanggil binatang? Ayo angkat tangan. Nah, Kak Yosua punya anjing nih ya, namanya Gisel. Ya, kalau Kak Yosua panggil Gisel, 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 gitu anjingnya langsung lari. Langsung berada di depannya Kak Yosua. Minta apa? Minta dielus-elus. Padahal Kak Yosua juga nggak tahu loh ya apa bahasanya anjing. Tetapi karena Kak Yosua melihara, Kak Yosua kasih makan, kasih minum, ajak jalan-jalan. Akhirnya yang namanya Gisel, anjing Kak Yosua itu, kalau Kak Yosua datang ke rumah langsung teriak kuk 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 kuk. Artinya apa? Kak Yosua sudah datang. Nah kalau Kak Yosua masuk, kalau Kak Yosua lagi makan, selalu duduk di sebelahnya Kak Yosua sambil ngeliati Kak Yosua seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya seperti ini adik-adik. Siapa di sini tahu bahwa kita adalah domba-dombanya Tuhan dan Tuhan adalah gembala kita? Ayo siapa yang tahu? Sebelum itu yuk sama-sama kita saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Hai Kiki. Oh, Momo. Kamu mau kemana? Bulu domba kecil sangat panjang hingga jatuh di mana-mana. Aku akan mencukurnya. Oh, 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 di mana domba kecil? Oh, oh, ah. Domba kecil di mana? Di mana? Di mana? Mobil polisi di jalan mencarimu. Domba kecil di mana? Di mana? Di mana? Mobil polisi mengikuti bulu di
adik-adik ya ceritanya mengenai domba yang terhilang. Kadang ya domba itu sukanya makan. Sudah bersama-sama dengan gembala, nah sukanya itu makan, ditaruh di padang rumput makan, nyam 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 nyam. Lalu ada kupu-kupu, sukanya apa? Sukanya bermain, lari. Dia lupa bahwa gembalanya masih di sana, lupa karena apa? Kesukaan main, lalu makan-makan dan sebagainya. Akhirnya domba itu terhilang. Nah adik-adik, perhatikan ya, kalau kita tidak mau terhilang, kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, Mazmur 62 ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua dan yang ketiga. Firman Allah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah adik-adik, kita sebagai domba-dombanya Tuhan, kita harus dekat kepada Tuhan. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, kita merasa aman. Adik-adik tahu nggak sih ya, kalau kita ini domba-dombanya Tuhan, adik-adik tahu nggak domba itu kekurangannya apa? Yang pertama, domba itu tidak bisa melihat dengan jelas adik-adik. Jadi agak-agak rabun gitu. Nggak kelihatan dari jarak 4 meter, 5 meter nggak bisa. Jadi supaya kita bisa tahu gembala kita di mana, apa yang diinstruksikan gembalanya, maka domba ini harus dekat. Apa sih maksudnya? Yang pertama adik-adik, bahwa kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya dekat dengan Tuhan? Yang pertama, harus suka dengan firman Tuhan. Ayo di sini adik-adik, siapa suka baca firman Tuhan? Wah, ayo yang sudah lama nggak baca firman Tuhan, dibaca ya. Mulai dari yang kecil sedikit ya, mungkin dari 5 ayat, dari 10 ayat sampai 1 pasal supaya bertumbuh. Yeah. Selain itu apa? Kita bisa memuji-muji Tuhan. Domba itu suka kalau kumpul-kumpul. Dia makan sambil happy, sambil nyanyi. Nyanyinya gimana Kak Yosua? Nyanyinya be kan gitu ya. You serious? Tetapi suka kumpul-kumpul. Nah karena itu adik-adik ya, yuk kita sama-sama datang memuji Tuhan. Dan hal yang paling negatif dari domba adalah domba ini tidak punya alat atau cara untuk membela diri. Karena itu kalau kita nonton film, adanya kungfu panda, bukan kungfu domba. Gitu adik-adik. Jadi domba itu apa? Cuman ikut aja, penuh dengan kelemahan, makan, tidur, makan, mainan, sambil bersama-sama dengan kumpulan, tidur lagi. Hanya itu pekerjaan domba. Tetapi kalau kita domba-domba itu dekat dengan gembalanya, satu, kita merasa aman. Hey, that's pretty good. Kedua, gembala akan membawa ke padang yang berumput hijau. Bukan hanya itu, tetapi juga aman. Mantap. Nah adik-adik, ada cerita juga di dalam Alkitab. Dalam kitab Matius 18 mengenai domba yang terhilang. Selamat menyaksikan. Dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Suatu hari di pegunungan ada seorang gembala.
Gembala itu mempunyai binatang ternak, yaitu domba. Binatang domba itu semuanya berjumlah 100 ekor domba. Setiap hari, gembala membawa dombanya berjalan mencari rumput makanannya. Ketika malam hari akan tiba, gembala memasukkan semua domba ke kandang. Tapi, gembala menghitung dombanya hanya 99 domba. Itu berarti ada satu domba yang hilang. Kemudian gembala itu segera pergi untuk mencari satu domba yang tersesat itu. Tiba-tiba gembala itu mendengar ada suara domba. Ternyata satu domba itu terjebak di semak belukar. Gembala itu turun ke bawah untuk menyelamatkan satu domba itu. Lalu gembala melepaskan satu domba itu dari semak belukar. Gembala itu menggendong satu domba itu dan berjalan pulang. Gembala itu mengembalikan satu domba itu ke kandangnya lagi. Gembala itu memanggil sahabatnya dan tetangganya untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Ayat hafalan. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius pasal 18 ayat 14. Itu dia adik-adik, ya luar biasa ya Tuhan kita. Meskipun kita jauh daripada Tuhan, meskipun kita mungkin sudah pergi, ya kan, kita meninggalkan Tuhan hanya karena makanan, happy-happy. Tetapi Tuhan itu tetap mencari kita, tetap mencari yang terhilang. Bahkan sukacitanya melebihi daripada domba-domba yang lain. Yuk adik-adik, hari ini datang kepada Tuhan yang sudah jauh, dekat dengan Tuhan, karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Mari kita berdoa. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Aku mau kembali padamu. Aku mau dekat padamu. Biarlah hari ini sukacita, damai sejahtera selalu ada dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.